Hari ini kita akan memperoleh urapan yang baru. Apa artinya urapan baru? Bukan berarti kita menerima urapan yang belum kita punya. Orang yang memiliki Roh Kudus sudah punya segala sesuatu. Tapi ketika kita diperbaharui dan kita jadi ngerti urapan itu apa, maka urapan itu seperti diaktifasi. Sehingga dia bisa berfungsi di dalam hidup kita dengan leluasa. Maka semua yang Tuhan sudah tambahkan itu mengalami akselerasi, mengalami pertumbuhan secara supranatural, dan bertumbuh dengan dahsyat, serta bertambah. Saya harapkan supaya bukan hanya gereja kita berkembang, tapi hidup Anda berkembang dulu, dan kau akan mengembang ke kanan ke kiri, dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa itu sungguh-sungguh kejadian dalam kehidupanmu. Mari kita belajar sesuatu yang simpel sih, nggak rumit hari ini. Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu. Kebaktian ini saya akan bahas 2 ayat 1 dan 2 nanti saya jabarkan. Kebaktian berikutnya 3, 4, 5. Lalu kebaktian yang keempat nanti saya akan jabarkan ayat 6 sampai 12. Kita baca dulu 5 ayat. Sungai yang keluar dari bait suci ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Kita baca sekalian 3-5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Memperoleh urapan atas hidup kita. Jangan jalan tanpa urapan. Percayalah saya, sia-sia yang kau bangun. Tidak akan ada karya Roh Kudus di dalamnya, sekalipun Anda bisa merasakan berkat materinya. Musa gak mau jalan tanpa urapan, sekalipun dijanjikan kamu akan menuai di tanah yang mengalir dengan susu madu, malaikat berjalan di depanmu. Musa berkata, tidak ya, kecuali engkau berjalan di depanku, yang kuinginkan adalah intimacy, aku ingin punya hubungan yang sungguhan dengan Tuhan, aku hanya mau jalan kalau engkau memang mengurapi aku khusus untuk itu. Urapan adalah satu kata yang sering disalah mengerti. Bukan oleh dunia, dunia memang gak mengerti. Oleh gereja. Apakah urapan itu orang rebah kalau didoakan? Itu manifestasi urapan. Tapi urapan itu adalah sebuah peruntukan. Setiap orang yang diurapi secara khusus oleh Tuhan, secara individu kita punya urapan pribadi. Tapi urapan pribadi kita gak lepas dari urapan korporat yang Tuhan letakkan pada satu community. Gereja lokal namanya. Makanya penting sekali kita bergereja di mana. Saya bilang begini itu sebagai orang netral dulu. Sebagai pengajar firman, saya mengajar firman ini universal ke semua. Di mana kita bergereja akan sangat menentukan urapan individu. Itu sangat-sangat menentukan. Atau lebih tepatnya beginilah juga, dengan siapa kau menikah akan menentukan masa depanmu. Pernikahan aja yang sifatnya hubungan di dunia, meskipun pernikahan itu holy matrimony atau suatu instansi yang suci, itu aja mengikat di sorga. Apalagi hubungan yang intim dengan Roh Kudus, itu menentukan. Apalagi mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus yaitu gerejanya. Mari kita pahami dulu the anointing. Atau urapan itu ya. Orang banyak salah spelling sih. Anointing itu bukan pakai double N. Anointing bukan ya. Itu annoying. Annoying itu menjengkelkan, itu double N. Roh Kudus enggak pakai banyak-banyak N. Ya,
He's the most simple person I've known, but the most glorious. Tapi di sini kita diajari dari sebuah kejadian di Perjanjian Lama. Ini Nabi Yeskiel mendapat penglihatan tentang cara Allah bekerja. Di tempat pembuangan bangsa Israel ketika mereka diasingkan, di tanah Babel itu melihat penglihatanlah seorang Yeskiel. Dan ini penglihatan secara supranatural tapi mengajarkan kita banyak sekali soal hubungan kita dengan Tuhan dan soal urapan kehidupan. Nah, mari kita telusuri sekarang, ini tentang sungai, mari kita telusuri sungai itu, ayat 1 dan 2 simple di kebaktian ini saya bahas yang basic dulu. Kemudian seorang malaikat membawa aku, Yeskiel, kembali ke pintu bait suci, katakan kembali ke pintu bait suci, coba katakan ini supaya ingat. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan sekarang yang streaming di mana-mana ya, sekalipun saya nggak mendengarkan Anda, Tuhan mendengarkan Anda. 1, 2, 3, kembali ke pintu bait suci. Puji Tuhan. Wah, saya bisa dengar dari Tangerang. Saya barusan dengar dari Cikarang, dari mana lagi? Pluit. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk mereka semua, welcome home. Ada berbagai cara untuk menyapa orang-orang yang streaming. Dan anggaplah tadi adalah sapaan saya, ya. Kita semua dalam satu ruangan, please don't feel far. Jangan dikecoh dengan, di depan itu video, itu cuman layar doang. No. I'm there with you in the spirit. Paulus berkata, aku bersama denganmu dalam roh. Sebuah anointed message atau urapan pada sebuah pesan. Kalau pesan itu diurapi Tuhan itu, the Holy Spirit is equally present. Di sana sama kuasanya dengan di sini. Lanjut dulu ke sini. Kembali ke pintu bait suci. To begin with, the anointing always starts with Jesus in your life. Urapan itu bukan bukan semacam manifestasi, bukan. Selalu dimulai dengan menjalin hubungan dengan satu orang. Dia bukan orang biasa, 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus Kristus namanya. Akulah pintu, Yohanes 10. I am the door. Semua yang masuk tidak melalui aku, dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Maling itu yang masuk ke kandang atau keluar masuk dengan memanjat pagar. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan melihat kehidupan. Aku datang supaya mereka memperoleh kehidupan dalam segala kelimpahannya. Yesus bukan bicara tentang materi saja. Yesus bicara tentang gemuknya rencana Bapa. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Setelah kita kembali ke pintu, baru the Lord will anoint you. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Makanya itu orang kalau jauh dari Tuhan ya, dia hanya mengalami afterglow, blessing-blessingnya. Saya dulu kalau main basket ketika saya kuliah, itu di lapangan, waktu saya di Kanada, itu lapangan umum di luar sana. Kita bisa matiin lampu sendiri. Itu nyalain lampunya, tunggu kira-kira berapa detik. Tambah terang. Tapi kalau matiin, dia nggak langsung gelap. Karena itu lampu yang gede sekali wattnya. Ya, matiin, kita cepat-cepat bisa lari ke parking lot atau ke tempat parkir kita. Karena masih ada sisa-sisa cahaya. Banyak orang tinggal dalam sisa-sisa urapan. Dia dulu pernah pelayanan, tapi sekarang jauh dari Tuhan. Mungkin ada orang yang mundur dari gereja karena kecewa, rugi sendiri sana. Kecewa sama orang kok bisa berakhir kecewa sama Tuhan. Itu kadang-kadang baik loh, kadang-kadang sendiri saya merasa ya itu bukan alasan. Bahwa hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja, sesama orang Kristen, tidak boleh pembenaran. Kalau sana jadi batu sandungan, introspeksi, bertobatlah. Tapi yang disandung kadang-kadang Tuhan izinkan. Tuhan bisa pakai segala perkara untuk memurnikan motivasi mereka kenapa mereka di gereja, kenapa mereka melayani. Orang yang bisa kecewa sama Tuhan lewat pelayanan, itu orang gak benar di depan Tuhan. Sungguhan. Orang yang bisa kecewa, Habakuk berkata, yang membusungkan dadanya, tidak benar. Amsal juga berkata gitu. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya sendiri dan dia selalu mendebat setiap pertimbangan. Itu orang gak beres.
Faktanya bahwa kita bisa kecewa. Dan akhirnya mundur. Berarti dulu keputusanmu karena orang. Sedangkan kita harus mencari urapan. Bukan pelayanan. Pelayanan itu bisa bertambah, bertumbuh kalau kita kelola. Dan bisa silih berganti tergantung penempatan. Tapi urapan itu tidak datang pergi. Jaga tuh. Sometimes it's good. Saya ngomong gini bukan dari sisi pelanggarnya. Pelanggarnya mesti bertobat. Tapi yang dilanggar badai, it's good for you and me. Sometimes kita kalau dikecewakan orang itu gak apa-apa sih. Itu menunjukkan kita itu terbuat dari apa? Emas sakit waktu masuk ke api. Tapi mana gua tahu. Emas itu London atau bukan. 99,99 gramnya itu loh. Murninya itu. Kalau gak dia lewat api, tembaganya nggak tercuci. Kotoran-kotoran daripada logam itu tidak akan menjadikannya logam mulia. Fire is good. Fire is good. Kemudian ia membawa kita kembali ke pintu bait suci. Beberapa orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, dulu pernah kecewa di gereja A, Anda mau ke gereja manapun juga Anda akan dibentuk dengan cara yang sama. Dulu pernah kecewa dengan orang tertentu, ayo balik yuk. Balik pada Kristus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Ini lagu lama. I'm coming back to the heart of worship. Saya kembali kepada intisari worship. Aku kembali kepada inti ibadah. When it's all about you. Semua adalah tentangmu, Tuhan Yesus. I'm sorry for the things I've made it. Maaf ya Tuhan untuk hal-hal yang kubuat-buat. Sebenarnya intinya hanyalah ini. It's all about you, never about me. Semua tentang engkau, bukan tentang aku. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Itulah jalan urapan. Urapan tidak bisa bertumbuh bertambah dalam kehidupan gereja maupun jemaatnya kalau kita salah motivasi mengikut Tuhan. Urapan itu dimulai dari ambang pintu bait suci. Dia harus kembali ke pintu itu dulu. Go back to Jesus. Kembali ke Yesus. Go back to His Word. Ya. Saya sih jagonya lagu-lagu lama. Ada lagu-lagu yang saya nyanyikan orang-orang gak tahu itu lagu baru padahal itu jadul banget. Gak usah ikuti dulu. Ini mungkin nanti kuncinya nanti saya juga gak tahu, gak pasti kuncinya di mana. Ya. Ini loh. Aduh jadi lupa lagunya. Saking lamanya. Coba merem sebentar tutup supaya saya dilihatin gitu jadi grogi. Saya gak ingat lagunya itu loh. Ya sudahlah, balik ini aja lah. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's true. Kembali ke pintu. Kembali ke pintu. Go back to Jesus. Go back to Jesus. There's no excuse. Tuhan gak akan menerima alasan apapun juga yang membuat Anda, yang membenarkan Anda untuk mundur. Sungguhan. Apapun juga Tuhan tidak terima alasan itu. Tuhan akan berkata, enyahlah kamu suatu hari. Tuhan tidak menerima alasan apapun juga untuk membenarkan kita mundur atau menjauhi pintu. He is still the door. Dia tetap adalah sang pintu. Kembali ke pintu bait suci. Back to Jesus. Back to the Bible. Kembali kepada Tuhan. Saya tahu bahwa disitulah permulaan urapan ketika hubungan kita beres dengan Tuhan. Apa bedanya ya kalau orang kerja sukses dengan orang kalau kerja diurapi Tuhan dan suksesnya dari Tuhan? Itu bedanya di mana? Yang satu tidak mengandung janji Tuhan, dia hanya berkat materi doang. Yang satu lagi akan ada rencana Bapa di dalamnya, dia ketemu siapa, di mana, di tempat mana, bukan hanya demi dapat rezeki, ada sesuatu yang lebih tinggi. Urapan itu memastikan bahwa kita itu berada di jalur janji.
berada di dalam rancangan Bapa yang lebih tinggi. Sehingga kita itu nanti bertemu dengan orang di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, di waktu yang tepat pula, itu mendatangkan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sukses bisnismu, sukses karirmu. There is something more, something beyond this world. Only the anointing can bring and lead you there. Hanya urapan yang sanggup membawamu ke sana. Makanya tiap pagi saya saya menggandeng urapan itu dulu. Anoint me, Lord. Even though sekalipun aku sudah diurapi. Bukankah 1 Yohanes pasal 2 berkata, di dalam diri kita sudah ada urapan itu. Jadi kita tahu kebenaran. Tidak perlu kita diajari yang mana yang benar, mana salah. Kita hanya perlu dikhotbahi, diajarkan firman. Kita ngerti sendiri, ini pengajaran dari Tuhan atau bukan. We have the anointing. Tapi sekalipun demikian, tiap pagi saya selalu renew. Selalu memperbaharui hati saya dan berkata, anoint me again, Lord. For I can't walk without you. Aku gak bisa berjalan tanpamu. Urapi aku Tuhan. Sekalipun kita tahu know-how-nya. Anda kalau bisnis di bidang tertentu, Anda sudah expert lah di sana. Ibu rumah tangga udah merem aja, sudah langsung, yang suka masak misalnya. Dia merem gini aja sudah resep semua. Saya juga bisa kalau mau. Saya sudah berkhotbah lebih dari 10.000 kali. Bangun tidur nggak langsung ku terus mandi. Bangun tidur ku terus khotbah saya juga bisa. Tapi kenapa saya masih berlutut di hadapan Tuhan berkata anoint me, karena bukan gagah perkasa. Karena khotbah bisa ngantem cuman ke kepala kita. Cuman masuk ke sana sebagai teori-teori belaka atau bisa mengubah hidup seseorang. Di situ bedanya, itu bukan kemampuanmu. Itu Roh Kudus yang leluasa bekerja di dalam bidangmu. Give way, kasih ruang, persiapkan jalan, kasih space. Kasih tempat untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kneel down, berlutut. Tiap hari dengan memulai hari itu dengan benar dan berkata, Lord, anoint me. Anoint my business. Urapi keluargaku. Urapi suaraku. Urapi kata-kataku, urapi keputusanku. Kembali ke pintu itu berarti datang ke Yesus terus. Datang lagi dan berkata, Jesus help me. Bersandar penuh. Kalau setiap kali saya mau ngadakan festival kuasa Allah, udah lama kita nggak ngadakan itu sejak saat teduh bersama. Itu saya bisa berjam-jam puasa, berhari-hari puasa, berjam cuma jalan sana sini di ruang saya karena saya biasanya menyendiri. Saya berkata, I cannot do it, only you can. Saya ulang-ulang begitu aja. Aku tidak bisa, hanya Engkau yang mampu. Sehingga setiap kesembuhan nanti yang terjadi itu karena Tuhan. Tidak dibuat-buat orang. Kembali ke pintu. Minta tolong sama Tuhan. Akui bahwa dia sumbernya. Itu urapan akan ngalir deras di hidupmu. Anda akan melihat perkara-perkara supranatural yang mata belum lihat, telinga belum dengar. Otak belum pernah bayangkan, itu Tuhan sediakan. Cuman susah untuk saya menjelaskan persisnya apa. Urapan itu tidak untuk dipelajari, urapan itu untuk dialami. Some things just cannot be taught. Ada hal-hal tertentu nggak bisa diajarkan. Coba jikalau Anda ketemu dengan orang yang buta, dari lahir tuh dia nggak melihat, jangan ngeledek. Jangan kita berkata sama dia, ini biru, itu merah. Dia nggak ngerti warna, nggak pernah lihat anything but black. Nggak pernah lihat apapun kecuali hitam. Paling dia bisa lihat cahaya kok ada terang. Tapi dia nggak ngerti biru itu apa, hijau itu apa. Jelaskan pada orang yang tidak pernah jalan dan mengalir dalam urapan itu, what does it mean? Apa artinya hidup yang diurapi? Susah. Alami. Anda tidak akan pernah mau kembali ke flesh. Sekali Anda mengalir dalam sungai urapan itu, Anda tidak akan nafsu mau kembali dengan cara hidupmu yang lama. The anointing is so real, so powerful. Tetap kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Lanjut lagi, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Coba saya mau kasih kuis pada kita semua. Air di sini lambang kuasa Roh Kudus. Air di sini lambang urapan itu. Ini sungai urapan ya. Ada air keluar dari mana? Meskipun kembali ke pintu nih. Pintu itu Yesus. Tapi kalau Anda lihat, pintu itu Tuhan letakkan
nggak boleh salah pintu ya. Saya kemarin pada waktu di Korea, pelayanan, baru kembali berapa hari yang lalu, saya pagi-pagi sudah harus ke airport. Harus ke airport untuk terbang. Subuh-subuh, lalu saya ambil koper dulu, sisain koper satu. Saya kasihkan ke ininya bellboy-nya dulu, oke. Bleng, tertutup. Istri saya masih ada di kamar mandi. Bleng, tertutup. Ya, kuncinya di dalam. Ya sudah, saya atur dulu, masukin di mobil yang jemput saya, udah saya kembali lagi. Ting dong, ting dong, ting dong, duk 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 duk. Ting dong, ting dong, jam 4, jam setengah 5. Jam setengah 5. Ting dong, duk 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 duk. Dengaran nih. Istri saya kok nggak buka? Biasanya istri saya pokoknya sekali duk, belum duk 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 itu dia sudah buka. Ya, saya duk duk duk, ting dong, ting dong, ting dong. Salah pintu. Saya nggak pernah setakut itu dalam hidup saya. Ketemu setan aja saya nggak takut. Wah, dan saya tahu di sebelah saya itu kemarin tuh ada penghuninya, maksudnya ada guestnya di dalam sana. Kita masuknya itu saya lihat ada orang masuk juga. Saya tuh untung ya. Dia mungkin mereka tipe petidur pulas, jadi nggak ada yang bangun. Atau dia marah-marah nih orang gila atau apa. Saya nggak pernah setakut itu, saya lari. Wah, aku barusan ngebel ini 5 menit aja, ting dong, agak emosi sedikit, ting dong. Jangan salah ya, pintu sih pintu, mirip semua tuh. Tapi ini ambang pintunya harus tahu alamat ya. Kalau Anda kamarnya 2107, jangan ke 2108. Ini bukan ambang pintunya, kalau Anda baca, ini pintu bukan di company-mu loh. Air itu hanya keluar di saat ambang pintu betul, tapi nggak sembarang pintu. Pintu di mana dulu? Ini bukan pintu your perusahaan. Persekutuan di perusahaan Anda, bukan. Persekutuan itu extension lah, silakan untuk karyawan, company kalau memang ada. Bukan. Itu bukan dari situ. Selama pintu itu kau letakkan di perusahaanmu, nggak ada airnya dari sana. Air boleh mengalir ke sana, tapi sumbernya tidak di situ. Paham ya? Saya ajak mikir sedikit. Ini pintu juga bukan pintu rumahmu loh. Meskipun rumah Anda punya mesbah keluarga, beda fungsi. Keluarga itu dipelihara ketika ada mesbah, tapi sungai tidak dari situ. Baca lagi ambang pintu ini di mana? Coba dibaca ambang pintu mana? Bait? Mana sih? Ambang pintu bait suci. Tangkap ini. Gereja lokal. Zaman ini, waktu Yeskiel bernubuat, bait suci runtuh, baitnya Salomo itu loh. Kan 70 tahun mereka dalam pembuangan, kasih sedikit history. Itu baitnya diruntuhkan oleh Babilonia. Babel menghancurkan bait Allah. Dibangun lagi nanti di zamannya, Yeskiel ini kan bernubuat saat pembuangan. Nanti dibangun, waktu di pembuangan itu ada nabi-nabi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, itu zaman-zaman itu. Nanti waktu kembali itu zamannya Esra, Nehemia, Serubabel, dengan nabi-nabi Zakaria, Maleaki, Hagai, Zakaria, Maleaki, 70 tahun kemudian. Waktu dia bernubuat, dia sedih. Bangsa Israel tidak dalam urapan, hanya dalam pemeliharaan. Meskipun diasingkan, ada kesetiaan Tuhan. Sekalipun mereka tidak setia, ada kesetiaan Allah. Tapi bangsa Israel tidak mengalami mengecap urapan yang maksimal karena bait itu runtuh. Gereja perjanjian lama adalah bait suci. Gereja perjanjian baru adalah gereja mula-mula yang continue hingga hari ini. Pintu itu ada di bait suci yang ada airnya. Anda harus mengerti sesuatu di sini. Persekutuan doa di perusahaanmu itu adalah extension of your grace. It is not the source of your anointing. Makanya ada orang yang memikir kalau aku punya persekutuan doa di perusahaanku, sudah bisa menggantikan gereja. Aku tidak perlu tertanam. Salah. Salah. Terbolak-balik tuh. Supplier jadi customer. Customer jadi supplier. Jangan kebalik. Air itu hanya di bawah ambang pintu bait suci.
Dan Yesyael menubuatkan suatu hari bait Allah akan dibangun kembali dan Israel secara nasional akan mengalami urapan baru. Sekarang zamannya gereja perjanjian baru. Tapi gereja gak sempurna. So true. Tapi Tuhan tidak pernah menceraikan mempelai wanitanya sampai hari ini. I believe in the local church. It is still God's design. God's plan. Cuman kita yang harus betul-betul satu, betul-betul mencari kehendak Tuhan di mana kita tertanam. Dua, setelah kita datang, jangan datang aja. Dimuridkan tertanam sungguhan. Ambang pintu itu dari bawah. Ambang pintu itu dari dasar. Go to the basics of that church. Be planted. Urapan itu akan ngalir dari sana dan membual sampai sungai. Kita perlu nangkep ini. Ini adalah kitab nubuatan yang dahsyat. Tapi waktu diajarkan baru kita mengerti kan. Dari ambang pintu bait suci. The church vision will affect your life. Makanya hal pertama waktu kita masuk dalam sebuah gereja, apakah kita menanamkan diri kita, apalagi keluarga kita kan ikut semua nih. Anak-anak kita zaman dulu kan bahasanya sekolah minggu lah, apalah. Kita punya concern terbesar itu bukan, persembahan kita taruh di mana, bukan. Uang itu nomor 2. Your life planted there. Kepercayaan kita pada sebuah gereja lokal bukan itu harus dari dasar kita pikirkan. Kalau Tuhan taruh kita di sebuah gereja, kita pastikan itu kehendak Allah dan kita masuk itu yang pertama kita cek ke satu yang menarik hati kita atau yang membuat hati kita menolak adalah visinya. Visi itu membuat banyak pertanyaan terjawab sendiri. Keraguan, kecurigaan. Kalau Anda tidak percaya sama istri Anda juga was-was taruh arlojimu di situ. Kalau istrimu tidak percaya padamu, tas Anda juga Anda akan khawatir. Sebenarnya bukan peperangannya bukan tas atau arloji. Sana menikah dengan istri yang betul atau enggak? Kalau Anda percaya pada istri Anda, banyak pertanyaan terjawab sendiri. Tapi kalau Anda tidak yakin pada istrimu dan menganggap istri Anda ini mungkin masih seorang pencuri, nanti suatu hari akan larikan harta Anda, ya semuanya jadi maha curiga. Ketika orang dalam gereja, mata curiga terus, lebih tepatnya tanya, apa yang membuat kecurigaan? Konfrontasi, selesaikan di tempat. Kalau enggak, jangan di sana. Nggak usah worry soal persembahannya, nggak usah worry soal itu. Kalau kita sudah merasa nggak benar, bukan itu yang kita pertahankan, bukan tas dan arlojimu. You being in that marriage. Anda berada dalam pernikahan itu. Kalau saya nggak yakin ini orang nanti, siapa tahu saya itu, ini kalau kita nggak yakin Mr. dan Mrs. Smith, ternyata sana dalam mata-mata, ya jangan nikahi dia. Pertimbangan kita bukanlah materi. Pertimbangan kita pertama-tama adalah pribadi. Is she the one for me? Gereja juga sama. Is this church the one for me? Itu kita harus pertimbangkan. Tapi sekali kita yakin, maka kita menanamkan diri dan bertumbuh sungguh-sungguh. Dari bawah ambang pintu jangan tanggung. Banyak orang sih tanggung karena dia dari gereja mana misalnya, lalu dia kecewa datang lagi, dia bergereja, dia pindah. Tetapi waktu dia pindah dia berkata, aku cuma mau gini-gini aja. Padahal dulu pelayan Tuhan. Kalau gitu bukan pindah gereja solusinya, selesaikan traumamu. Itu yang membuat urapan tidak bisa lagi berlaku dalam hidupmu. Dari seorang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi Kristen awam. Itu bukan rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu selalu progres, bukan regres, selalu maju, bukan mundur. Urapan tidak membawamu hengkang. Urapan membawamu bukan ke belakang, tapi urapan membawamu untuk maju menyerang. Saya dorong Anda untuk memperoleh urapan atas hidup Anda. Cara berpikirnya mesti harus benar. Meskipun dalam pernikahan pun ada akuntabilitas atau ada saling pertanggungjawaban. Suami mempertanggungjawabkan, istri mempertanggungjawabkan. Tetap ada area-area di mana kita jaga supaya tidak masuk roh curiga dengan ketransparanan. Dalam gereja juga ada itu. Ada dua sisi di mana para pemimpin selalu mencetuskan, menyatakan kemana kita pergi dan sebagainya harus clear kan.
Tapi kalau sudah dari hati yang salah, repot. Urapan sudah gak bisa bertumbuh di orang itu. Dia dulu diurapi. Ada orang-orang yang puas menjadi mantannya Tuhan. Gak bisa lagi mengalami urapan. Urapan tidak untuk mantan. Urapan adalah untuk mempelainya sekarang. Saya berdoa supaya jemaat kita di Jakarta dan sekitarnya khususnya punya spirit yang beda. Karena di zaman dimana bergereja bagi banyak orang sudah tidak murni, mari kita jaga hati. Dan kerinduan kami adalah melihat setiap jemaat betul-betul bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin rohani berikutnya. Menjadi orang-orang yang bertampak besar di marketplace di mana dia ditempatkan. Dan menjadi orang-orang yang membangun gereja. Kita akan maju sama-sama. 2.030 300 gereja lokal. 1.000 gereja dan 1 juta murid. Kita akan melihat itu terjadi di masa hidup kita. Kebangunan rohani terbesar yang belum pernah mungkin terjadi sebelumnya. Kita menjadi salah satu yang memainkan peran mendatangkan kerajaan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. It's very important. Urapan kita itu berasal dari mana? Bukan urapan kita punya yang namanya the believer's anointing. Urapan orang percaya itu 1 Yohanes 2 tadi saya nggak buka. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Yang itu nggak tergantung gereja. Itu sudah ada ketika orang lahir baru. Tapi berikutnya waktu kita masuk ke dalam urapan imamat. Bukan urapan believers, urapan orang percaya saja. Urapan imamat lalu urapan raja-raja. Kita masuk ke dalam urapan-urapan berikutnya. Bertambah, bertumbuh, bertambah dewasa. Next comes after, setelah Anda lahir baru dan menerima urapan bagi seorang percaya. Untuk Anda betul-betul diluncurkan dalam semua rencana Allah, Anda butuh saudara seiman. Makanya sungai itu mengalir dari ambang pintu bait suci itu. Mari kita terlibat dalam gereja hari-hari ke depan, jangan puas hanya jadi simpatisan. Kalau di sini masih ada yang simpatisan, saya ingatkan. Di gereja ini Anda akan ditantang. Itu pun nanti ada eksesnya. Pasti ada sesuatu yang sifatnya bumerang. Nah, saya sempat ngomong sama beberapa orang. In fact, di GMS ini akan ada seleksi alami sendiri. Biasanya orang-orang yang datang ke sini, orang-orang yang mau serius dengan Tuhan. Dengan kehidupan. Dan melayani Tuhan dengan kehidupan. Kalau enggak gitu akan seleksi alami. Untuk jadi member aja, 8 kali CG dari 12 kali pertemuan jikalau dia terpaksa harus luar kota. MSJ 1, My Spiritual Journey 1 ini itu jadi usher segalanya. Itu dari ambang pintu. Saya gak ngomel, ada orang tanya kenapa kau buat susah. Gak dibuat susah. Gak dibuat susah. Itu bukan persyaratan, itu perlengkapan. Harus dari ambang pintu. Harus dari ambang pintu. Saya tekankan itu. Makanya itu di gereja kita sudah otomatis akan seleksi sendiri. Kalau mereka mau serius dengan Tuhan. Dan di gereja kita gak bisa duduk diam lalu selalu bersembunyi di balik layar, nggak bisa. Layarnya itu atau tirainya udah disobek sama Tuhan 2000 tahun lalu. Jadi orang datang ke gereja kita, kita pasti mau cari tahu itu orang siapa. Namanya siapa? Dari mana? Kita pasti kejar. This is not a church that you can hide in. Ini bukan gereja yang dimana Anda bisa bersembunyi. Ini gereja dimana Anda harus melapor ke Tuhan. Dikejar terus. Ya, dari welcome home, lama-lama sudah minggu ketiga nggak home dia, nggak home sweet home. Kita langsung beda udah sebutannya bukan welcome home tapi welcome lounge. Langsung kita kejar, udah ceki belum? Please kalau yang baru jangan merasa itu seperti paksaan. No, that's just who we are. Please don't change us. Because we're not for religion, we're for discipleship. Karena urapan itu dari ambang pintu, dari pemuritan. Do not change this church. Dalam hal itu, dari ambang pintu kita serius with you. Makanya itu nggak bisa, gereja ini mesti terus. Orang 8 bulan di sini nggak jadi apa-apa, nggak bisa. Dia gerah, kita gerah. Dia diam aja, kita yang gerah buat dia gerah. Ini gereja kan membuatmu risih. This is a church. Meskipun gereja ini gak serius melulu. Banyak canda tawanya, sio manisenya.
Tapi dalam hal visi misi kita serius setengah mati. Setengah hidup lah. Kita mati-matian serius. This is a church yang akan memastikan suatu hari kalau kita ketemu Tuhan di sorga, Tuhan hitungan sama hamba-hambanya, buka buku sebelum ditutup bukunya, kami bisa mempertanggungjawabkan you one by one. I tried with this one. He left, oh God. Oke. Bukan salahmu. With this one Tuhan jadi, yang ini agak lamban. Kita mau bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena this church is not membership. It's covenant. Perjanjian, bukan keanggotaan. Amin. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena Anda hitung aja masa hidup Anda. Jikalau Anda ke gereja seminggu sekali, 2 jam. Sana hidup masih, kadang-kadang kita hidup bergereja 40 tahun. Hitung sendiri berapa banyak dari hidupmu kau investasikan dalam gereja. Kalau saya tidak menjelaskan ini dengan baik dan benar, ada banyak waktumu yang disia-siakan. You don't waste our time. I will not waste your time. Let's move forward. Dari ambang pintu cepat bertumbuh, dear jemaat Kristus. Jangan terus diambang. Kalau bisa terusin sampai berenang. Terusin sampai berenang. Jangan jadi Kristen teori. Bisa gaya dada, gaya kupu, bisa. Semua teorinya ini, caranya tangannya sebegini begitu. Pernah pegang air, pernah jamah air? Gak pernah. Saya pernah sama satu anak muda dulu, waktu sama-sama dan anak muda, ya. Dia bilang, wah dia teorinya banyak. Lalu saya tanya, kamu pernah nyemplung gak? Gak pernah, oke. Wah, baru dia. Jangan jadi Kristen diambang terus. Cepat nyemplung. Coba kanan kiri katakan, ayo cepat nyemplung. Yang belum dibaptis, ayo dibaptis, nyemplung sekalian sungguhan. Cepat nyemplung. Segera berenang. Kita gak boleh terus diambang. Karena Tuhan mau datang. Hidupmu harus berguna untuk kerajaannya. So pastilah hidup Anda juga punya visi sendiri. Visi gereja tidak bisa mencakup semua visi. Misalnya Anda punya toko. Nanti itu mau produknya gimana, servisnya seperti apa segalanya. Nggak bisa itu visi gereja. Tapi visi gereja akan menjadi inspirasi untuk menjadi visimu. Tuhan nggak pernah berutang budi. Tuhan pasti Tuhan punya berkatnya sendiri untuk setiap orang yang memberikan hidupnya. Petrus bertanya, kami dapat apa Tuhan? Kami menyerahkan segala-galanya. Tuhan berkata, dalam hidup yang akan datang, upahmu besar di sorga. Tapi di hidup sekarang akan 100 kali lipat. Kamu akan punya rumah, punya keluarga, apa yang kau tinggalkan. Tuhan tidak bicara tentang berkat materi melulu. Tuhan bicara tentang bahwa hidupmu akan kubuat penuh. Kamu akan sibuk dengan perkara-perkaraku. Sedangkan aku tidak akan pernah berhutang budi sama kamu. Aku pun akan hadir dalam kehidupanmu. The anointing doesn't lie, it doesn't cheat on you. Urapan itu tidak akan mengeksploitasi Anda. Tidak pernah selama puluhan tahun itu saya dibimbing, dituntun Roh Kudus. Gak pernah sekalipun dia itu curangi aku, gak pernah. He's the good God. He's the good God. Saya aja kadang-kadang kerdil pikirannya. Untung Tuhan gak dengarkan semua pikiran. Dulu waktu saya pertama kali memahami urapan ini, saya dilawat Tuhan luar biasa. Saya berkata, I give you my all. Terus terang saya kira, saya pasti gak menikah ini. Sungguhan saya pasti gak kawin. Saya bilang saya sudah serahkan semuanya, udah gak mau. Bahkan dulu waktu saya muda, pikiran saya itu cuma satu, saya mau jadi martir. Sungguhan, nekat namanya anak muda ya. Saya lebih suka anak muda yang menggebu-gebu daripada anak muda yang susah diajak maju. Menggebu-gebu itu sedikit direm-rem akses-aksesnya. Saya dulu kira saya ini akan bujangan seumur hidup, saya siap. Ya, bodoh-bodohnya saya gak ngerti rencana Tuhan. Mungkin Tuhan ketawa di surga dan berkata, Philip, kamu itu mendahului aku, tapi gak apa-apa, aku seneng yang begini, lebih baik direm. Kuda yang dikasih tapal lebih baik daripada keledai yang ditendang, bokongnya juga gak maju-maju. Saya married tuh. Tahun ini saya married, merayakan silver wedding anniversary, 25 tahun pernikahan. Ternyata, Tuhan pikirkan rumah tangga saya waktu saya memikirkan revivalnya. Saya dulu kiranya nggak akan merit, tahu nggak kenapa? Sebabnya saya bimbing susah-susah. Saya bilang mana gue punya waktu. Saya mungkin akan jadi seperti Mother Teresa. Tapi ini sungguhan. Kenapa yang saya bimbing susah-susah? Nah, gini-gini loh modelnya.
Saya bilang, waktu saya selesai menjadikan mereka jadi orang, botak gua. Waktu saya mikirkan murid-muridnya, Tuhan pikirkan masa depan saya. Ternyata Eka juga ada yang mau. Don't worry, you don't think about your riches. Gak usah mikir tentang how to be rich. He knows how to enrich people. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kelola saja talentamu, gak usah nafsu ke sana. Semua yang kau kelola, kalau diurapi Tuhan, itu semua akan termultiplikasikan. Jangan kau remehkan batu dari kali. Kalau Tuhan urapi, dari 5 batu itu yang kepake cuma satu bunuh Goliat, 4 lainnya bunuh 4 lainnya. Tahu nggak? Ada 4 dulurnya Goliat. Ada baca, dibunuh oleh orang-orang Daud termasuk keponakannya. Batu 4 yang Daud nggak pakai, berubah menjadi urapan di tangan orang lain. Don't worry, God has in store things beyond your planning. Kalau Tuhan menyertaimu, apa yang tidak kau rencanakan itu Tuhan akan nanti, rencana Tuhan itu begitu besar melampaui kapasitasmu secara pribadi. Keponakanmu pun akan terciprat. Tuhan yang memikirkan kita. Waktu kita menyerahkan diri kepadanya. Dulu saya kira revival ini akan menghanguskan saya. Tuhan berkata, no, that's not my plan. Aku datang bukan untuk menghanguskanmu. Aku datang untuk memberimu hidup dalam kelimpahannya. I give you life abundantly. Yohanes 10. Itu bukan soal materi. Saya hari ini juga tidak kekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Talenta di tanganku, kau kasih 1 akan jadi 2, kau kasih 2 akan jadi 4, kau kasih 5 akan jadi 10 kota. When God anoints you, He multiplies your resources. Dia akan memultiplikasi sumber daya yang ada di tangan. 5 roti 2 ikanmu, 5 tambah 2, matematika ilahi beda. Bukan 7 hasil akhirnya, 5 tambah 2 akan menjadi 5.000. Tapi 7 roti itu memberi makan 4.000. Matematika Tuhan membingungkan. Don't count your blessing one by one. Meledak kalkulatormu. Do not count your blessing. In fact, do not look at the blessing. Jangan hitung berkatmu, siapa yang suruh. Dan bahkan jangan kau lihat berkat itu. Pandang kepada dia. Pintu itu. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Doa Yesus di kayu salib itu harus kita tiru. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jangan kau serahkan hanya hatimu, pikiranmu. Jangan hanya serahkan hidupmu. Terlalu murahan itu. Kuserahkan nyawaku kepadamu. I give you my life, my breath. Give it to you. Akankah Tuhan ambil bisnisnya? Serahkan segalanya. Akankah Tuhan sacrifice dan korbankan anak-anakmu, keluargamu? Tidak. Tuhan tidak pernah berhutang budi. Apalagi berhutang wati. Ini Budi, ini Wati, ini Iwan. Tuhan akan berhutang sama siapa-siapa. We serve an abundant God. Allah yang limpah. Makanya itu gak heran di ayat 2. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Katakan air itu membual. Biarkan yang membual itu Tuhan, bukan kita. Orang yang suka membual mulutnya itu malah justru kosongan itu. Itu bahasa Malaysianya tetong, teh kosong. Biar Tuhan yang membual atas hidupmu. Tuhan yang melimpahkannya. Air itu membual. Kalau kita terus diambang, kita tidak akan melihat. Tapi ketika kita berjalan terus dalam ketaatan, berserah penuh, air itu membual. Membual ini kata abundance. God is the God of all abundance. Allah adalah Allah yang melimpah ruah. Jangan kita batasi. Oh, cuman begini. Jangan pamrih sama Tuhan. Tuhan yang ku kenal itu tidak murahan. Dia tidak rendah statusnya. Saya tidak akan pernah outgive God. Saya tidak bisa memberi lebih daripada yang sudah saya terima atau memberi lebih daripada yang dia bisa beri. Nggak usah digurui. Nggak usah. Saya pernah sekali parkir, saya buka rahasia ya. Saya itu jarang bawa uang.
Jadi kadang-kadang, karena istri saya selalu bagian kasir itu istri anak. Gitu. Ya, jadi betul-betul kelewatan terbawa. Kalau di gereja kita kan, uang itu ditaruh di kaki Rasul. Tidak di tangannya. Kita tidak otak-atik. Kita tidak berhak atas uang gereja. Semua ada tatanan sistemnya, semua ada bendaranya. Semua ada. Ada CFO-nya, semuanya secara profesional. Itu kebawa-bawa sampai ke kehidupan, uang pun tidak kubawa. Saya cuma ngarahkan, kita makan di sini, nanti ada yang bayar. Maksudnya bukan orang lain, bukan jemaat yang bayar, istriku, anakku. Suatu hari saya pergi sendiri, nggak bawa kan dompet, aduh lupa. Kredit card nggak terima karena tukang parkir di jalan. Saya terpaksa hutang 5.000 rupiah, di Surabaya masih 5.000. Ya, saya bilang sama Pak, maaf, hutang dulu, malu aku, saya nggak pernah hutang sama orang. 5.000 rupiah terpaksa saya hutang, maaf Pak, saya nggak bawa dompet, saya cuma bawa SIM. Aduh Tuhan, saya bilang, Pak, saya kembali, tolong Bapak percaya. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, baik hati banget itu Bapak. Saya mau rekrut dia. Sungguhan lu tuh. Silakan, oh, terus, pray, terus, jalan dulu, gak apa-apa Mas. Pak, Bapak bayar, saya gak akan lupa Budi. Terima kasih Pak, saya jalan. Gak bisa tidur, kalau orang itu bener. Maksudnya kalau kita ini orang jujur, kalau orang gak pernah mau nipu, gak pernah apa, 5.000 kek rupiah atau 5.000 dolar, 5 juta rupiah atau 5 juta dolar, gak akan mau nipu. Kita gak akan bisa tidur pulas, Papa saya ajari waktu saya masih kecil. Jadi orang biasa tuh gak apa-apa. Asal kita tidur itu gak rasa, gak tertuduh sama orang. Jadi saya tuh 5.000, saya nggak bisa sampai saya mundurkan dulu appointment berikutnya, saya balik lagi ambil dompet saya. Saya pergi ke sana, sekalian bawa makanan. Saya datang lagi, Pak, woi Mas, ya. Saya mau bayar utang saya. Oh ya, saya kasih, udahlah. Saya kasih yang nolnya banyak, yang terbanyak itu nolnya ya. Tapi untungnya masih rupiah. Saya kasih dia, wah gak ada kembaliannya Pak. Katanya, memang gak usah kembali. Saya utang 5.000, saya kasih Anda 100.000. Saya bilang, karena Bapak baik. Terus ini makanan Pak. Itu parkir termahal yang pernah saya bayar. Bukan sana saya kaya. Tapi orang kalau kita harus punya hati mulia. Sedikit kecipratan Tuhan. Masa sih kita akan hutang sama tukang parkir? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Pikirannya begini loh. Bagi kita mungkin itu uang kecil. Bagi dia mungkin uang makan. Waktu kita kasih tips di restoran mungkin gak seberapa kita bulatkan. Bagi dia itu uang transport. Uang transport. Kita tuh kepikiran bagi Tuhan. Kita tuh orang kecil. Bagi orang itu penting. Bagi Tuhan itu Tuhan punya segala-galanya. Dia tahu kebutuhan kita. Masa Tuhan akan simpan berkat kita. Paling tidak mengizinkan orang kalau punya kemuliaan dalam hatinya alias kalau punya gengsi yang baik. Punya harga dirilah. Masa kita bisa tidur toh? Masih nahan berkat orang? Gak bisa. Saya gak bisa tidur, gak bisa nyenyak. Karena saya mikirin terus, saya masih utang sama orang itu. Gak mungkin lah nanti jadi pembicaraan. Pastor Philip ternyata itu yang di YouTube itu. Memeras tukang parkir satu persatu. Apa kata orang, apa kata dunia? Apa kata dunia kalau Tuhan itu mengosongkan anak-anaknya? Dari semua kebahagiaan yang mereka butuhkan. Apa kata dunia? Tuhan kita gak sanggupkah memelihara dan membahagiakan putra-putrinya? Gak mungkin, saya manusia berdosa jelek aja hatinya. Tidak pula saya gak bisa ke next appointment sebelum saya kembali ke itu agak jauh. Untuk saya kembalikan, saya tidak mau hutang sama siapa-siapa. Apalagi sama orang yang di bawah kemampuan saya. Kita semua di bawah kemampuannya Tuhan. Why you should not pursue blessings? It's a great insult to God. A great insult to His character. Kenapa kita gak usah kejar tuh berkat? Jangan dijadikan visi, berkat kok dijadikan visi murah sekali. Ya ampun, prostitusi. Berkat jangan kau jadikan visi hidupmu. Itu adalah penghinaan tertinggi terhadap karakter ilahi.
Mana mungkin Tuhan bisa terlelap tidur? Tuhan gak terlelap sih. Mana mungkin Tuhan itu bisa? Kalau Tuhan masih menahan sesuatu itu ujian. Untuk memurnikan kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup memberkati kita. Jangan carilah gitu-gitu. Air itu membual dengan sendirinya karena itu memang sudah karakternya. Jangan main-main aja ecek-ecek kaki di ambang pintu. 10 tahun jadi orang Kristen di ambang terus. Itu bukan salah Yesus. Itu pilihan pribadi. Tapi air itu baru membual ketika ayat 2a, sayang ini saya selesai. Lalu diiringinya aku keluar. Waktu air itu dibawa keluar, dia baru membual. Ingat ya, urapan itu berasal dari gereja lokal, tapi dia tidak berakhir di gereja lokal. Dia pasti akan dibawa keluar. Urapan yang kita terima seperti mendengar firman itu harus dilanjutkan dengan melakukannya. Urapan kita setelah lahir baru, next in line setelah itu urapan itu keluar dari ambang pintu bait suci, dari gereja lokal. Namun urapan itu pasti akan keluar ke dunia kerja. Gak ada orang yang diurapi di gereja lalu berhenti di sana. Orang yang diurapi di gereja, kalau dia seorang pengusaha, ketika dia diurapi oleh di bawah visi gereja lokal, di ambang pintu itu, ketika dia keluar, air itu akan membual. Tuhan akan ajari dia untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang brilian. Urapan tidak berakhir di gereja, urapan itu sampai ke bidang kehidupan. Air itu diiringinya aku keluar, kesitulah air pergi. Dari gereja lah dia berasal, dari ambang pintu bait suci. Tapi dia pergi ke dunia. Kalau Anda mahasiswa, kalau Anda diurapi lewat visi AOG yang ada, Army of God, Anda keluar sana. Atau anak-anak kita Eagle Kids dengan tagline-nya, we building churches in our youth, kan anak Army of God-nya. We are church builders, dia keluar di sana. Anak-anak itu akan diajari. Jangan kaget nilainya mulai naik. Dulunya nilainya tuh kreatif, gak membosankan cuman doang. Dulu nilainya itu seperti kunci-kunci musik, A, B, C, D semua ada. Ya, waduh, tapi setelah dia diurapi Tuhan di gereja, dia ngerti dan mulai menguasai mata pelajarannya. Seorang ibu rumah tangga ketika diurapi di dalam gereja, dia tidak berakhir di gereja, air itu akan membawa dia keluar. Dan akan mengajari dia bagaimana menata rumah tangganya yang biasanya berantakan. You see, the anointing tidak akan berakhir di dalam pintu gereja. Tapi dia akan membawa kita keluar. Dan waktu kita keluar, berjalan dengan Tuhan, air itu akan membual. Air itu akan menjadi limpah ruah. Saya kasih 3 poin sini untuk Anda bawa pulang. Summary-nya next, nanti setelah ini saya ajarkan berikutnya. Ternyata 2 ayat juga masih kebanyakan. Nggak cukup waktunya. Tapi tangkap aja apa yang ada. Supaya Anda ingat tentang urapan hari ini. Cerna baik-baik, referensi kembali ke poin-poin ini ketika Anda butuh di refresh memory. 1, tidak ada urapan di luar Tuhan Yesus. Taruh itu, udah. Mau pintar kek, mau banyak koneksinya, percuma. Sia-sialah orang membangun rumah. Jikalau bukan Allah membangunnya. Di luar Jesus Christ, there is no anointing. The Holy Spirit refuses to work in anything that is apart from Christ. Roh Kudus tidak mau bekerja atau bekerja sama di apapun juga yang terpisah dari Kristus atau jauh, tidak mau. Allah Bapa Putra Roh Kudus tidak terpencar-pencar. Jadi karena itu kalau kita mau betul-betul mengalami urapan Tuhan yang membual limpah ruah dalam kehidupan kita, there is only one way, go back to the door, kembali ke pintu. Tidak ada urapan di luar Jesus Christ. Oke? 2, urapan kita bermula dari visi gereja yang benar. Tangkap ini. Adopsi visi gereja. Dan gereja harus punya visi. Jikalau manusia, orang Kristen bisa. Juga ada yang tidak punya visi. Di dunia ini ada pula gereja yang tidak punya visi. Gereja yang tidak punya visi harus rajin pemimpin-pemimpinnya untuk mencari hadirat Allah. Masuk ke ruangan, jangan keluar dari pintunya. Sampai dia mendengar suara Tuhan. Dan puji Tuhan kalau kita sudah punya visi ini, kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita jaga dengan segenap hati. Urapan kita bermula dari visi gereja yang benar, karena visi itu nanti akan jadi ambang pintunya jemaat. 3, urapan kita dibuktikan di dunia atau di luar gereja. Dia tidak berakhir di gereja. Oke, saya minggir dulu nih fotoin.
Silakan. Oh, kelihatan juga Mas Ian ya. Oke, hai. Oke, puji Tuhan. Anda foto ini? Sudah? Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.